Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Dan tidak akan memberi manfaat kepada kalian pada hari kiamat disebabkan kalian telah melakukan perbuatan zalim, perbuatan kesyirikan. Annakum fil 'adzabi mushtarikun. Sungguh kalian dalam azab orang-orang yang bersekutu bersama-sama dengan yang kamu syirikatkan. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, saudara sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Sebagai seorang pengembara di dunia nangko yang sedang berjalan melesaikan pengembaraan kita di dunia, maka tentu kita wajib menyiapkan segala kebutuhan supaya sampai di ujung berbahagia, supaya dalam perjalanan kita tidak ditutup nanti, sampai di tujuan kita tidak bersedih hati. Maka wajib siapkan segala yang kita butuhkan. Sebagai pemimpin, jalankan tugas semaksimal mungkin. Sebagai seorang ahli ibadah, maka lakukan aktivitas ibadah mana saja yang harus kita lakukan. Sebagai hamba Allah, posisikan kita sebagai budak dari Allah. Dan seterusnya. Maka Allah sangat benci kepada orang-orang yang mencari Tuhan yang lain sebagai gandengan baginya sendiri. Orang-orang beriman cintanya kepada Allah itu sempurna. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang mencari gandengan Allah. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bapak dan saudara jamaah rahimakumullah. Maka perilaku kesyirikan adalah perilaku yang sangat tercela, dibenci oleh Allah. Banyak faktor kenapa orang melakukan perbuatan syirik. Paling tidak hal yang mendasar, ada beberapa hal penyebab orang melakukan perbuatan syirik. Pertama adalah karena taklid. Mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang terdahulu. Dan mereka merasa yang dahulu itu sudah maksimal. Dan dahulu itu yang paling betul. Sehingga orang pada level kok diajak ke jalan yang lebih baik. Atau kalau dalam keadaan sesat diajak ke jalan yang benar. Jawaban mereka, ya sudah kami cukupkan yang yang diajar nenek moyang kami dahulu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'an awalau kana aba'uhum la ya'lamun. Kata Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzal. Bila mana kamu ajak mereka, ayo awak beragama yang benar, ikuti kitab Allah. Jawaban mereka, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Kami ikuti nenek moyang kami dulu. Kami taklid dengan itu. Kami cukup mengamalkan apa yang sudah ada. Dan Bapak dan Ibu-ibu, dakwah itu disampaikan sesuai dengan orang yang diajak dakwah. Dahulu nenek moyang gua banyak butuh huruf kan.
Sehingga diajak si amuah nyoba agama lah santiang. Karena mereka tidak mengenyam pendidikan. Mereka buta huruf. Mereka tak kenal dengan agama. Maka yang cocok untuk ini yang penting nyoba agama dulu kan. Aku ada nenek moyang wak dulu beragama, modeko agamanya. Ketika sudah diamalkan lama, ternyata itu ada dalil yang lebih kuat yang perlu kita sampaikan dan kita amalkan. Bagi orang yang taklid, jawabannya mereka cukup terima yang terima nenek moyang taisur. Awalau kana aba'hum la ya'qiluna syai'ah. Meskipun nenek moyangnya tak tahu sama sekali, nenek moyangnya lah salah. Tapi inyaknya taisur tidak paham, nyuikui lo dinyukini kan. Nah, salah satu faktor adalah iko kan. Cerita orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 nama-nama orang saleh yang diabadikan, yang dijadikan patung dan Tuhan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka merasa itu patut, budaya itu untuk dilestarikan. Ini macam-macam lo dibuat orang patung, Bapak dan Ibu Saudara, yang bagi sebahagian kadang-kadang basakralkan patung itu, yang kalau tidak hati-hati bisa menjadi Tuhan selanjutnya. Yang kedua, kenapa orang lakukan perbuatan syirik di samping taklid? Karena di agama level orang beragama itu mujtahid, di bawahnya muttabi', paling rendah itu muqallid namanya. Pada level mujtahid, orangku sudah punya modal agama untuk berijtihad. Tapi awak mesti menjadi muttabi'. Siapa orang muttabi' itu? Orang yang beragama, nyo mengikuti satu ajaran, satu pendapat, nyo tahu kenapa kok baitu nyoba agama kan. Kenapa begitu amalannya? Itu muttabi'. Tapi kalau pada level muqallid, pokoknya iko, hati-hati kan. Nah, kan banyak orang model itu. Pokoknya modeko, asal berbeda jo iko salah kan. Nan dahulu kola batu ajan dirubah-rubah kan. Karena ada orang yang berkeyakinan yang dulu yang sudah ada. Meskipun itu sudah disampaikan yang lebih baik dari itu, mereka tak mau karena taklid yang nyopakai. Kalau ada orang begitu, biarkan. Karena mereka mengikuti pendapatnya dan bertanggung jawab ke Allah. Yang kedua adalah kenapa orang banyak melakukan perbuatan syirik itu, faktornya adalah karena dhaiful iman. Karena mereka memiliki iman tapi tipis dan sedikitnya. Dan ikut Bapak dan Ibu-ibu yang terjadi di zaman kini. Wah, iman kadang-kadang bahasa lisan tapi tak berakar di hati kan. Sehingga mudah orang daerah tertentu kok keluar agama karena mengitu. Nah, sehingga jumlah wak kini kan dihitung terus. Orang Islam itu masih di angka 80% sekian kan. Nah, artinya masih banyak lah. Tapi kenapa umat Islam kualitasnya tak bisa disatukan untuk kebenaran yang dianggap memperjuangkan Islam? Kenapa tak bisa? Ya yang tadi kan. Karena imannya tadi tidak kokoh dan tak kuat. Maka tentu satu masa, kata Nabi, akan muncul satu masa. Umatku bagaikan buih di lautan, dihempaskan ke kanan dan ke kiri. Mereka jumlahnya banyak, tapi pengaruhnya sangat kecil. Jumlahnya banyak, tapi terhempas kiri dan ke kanan. Kenapa kok bisa? Kualitas tadi kan. Maka seringkali orang belajar agama, praktek agama atau syariat, tapi tidak berakar di hatinya. Padahal al-iman tasdiqum bil qalbi. Mulainya tuh di hati dulu kan. Baru muncul ekspresi di dalam tuh, muncul keluar. Buktinya anggota tubuh jo serta meyakini eksistensi keberadaan Allah. Maka dari itu ke faktor yang kedua bahwa ada orang memiliki iman yang lemah kan.
Maka seringkali dalam Quran itu dipanggil alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali kalimat itu disebut Allah dalam Quran. Dengan objek yang berbeda-beda, panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak dipanggil ya ayyuhal mu'min? Karena kalau dipanggil ya ayyuhal mu'min, imannya lah tangguh kan. Ya. Indak kunyang dek kuni, indak lama dek santan kan. Indak tak pengaruh dengan kondisi yang memungkinkan agamanya bisa rusak. Pilah taguknya kan, bagaikan kerang di tepi pantai, yang apapun yang menghempas nyunyu tagak tetap tagak dalam hidupnya kan. Tapi ketika dipanggil alladzina amanu, levelnya 3. 1, kurang nalah taguk imannya. 2, orang yang sedang. 3, orang yang iman meskipun sedikit kan. Kok dipanggil di Allah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Panggilan seperti itu menunjukkan bahwa level orang yang dipanggil itu bertingkat-tingkat. Yang ketiga, Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia. Kenapa orang melakukan perbuatan syirik? Di samping memang karena taklidnya beragama, lemahnya iman, karena yang ketiga adalah karena kebodohan al-jahlunya. Aiko Bapak dan Ibu-ibu yang banyak hari ini. Kalau orang berpikir cerdas, memangnya hebatnya kayu gadang, yang kayu gadang itu ditakuti orang, wak mantan sesajen kasinan. Kenapa kok makanan wak antan? Kalau taisu awak kan aja tuh. Kalau ada orang mantah makanan ke kuburan, awak nang ketik-ketik nan mabihan makanan. Atau beku keceknya di orang gaya itu, lagi makannya dinyak. Itu al-jahlu, kebodohannya orang. Mungkin dulu masuknya bolehlah karena memang alamnya itu baru di mereka. Di zaman kini berpikir rasional saja, akal sehat saja. Masa wak mantah makanan kabatang kayu, yang kayu itu tak butuh makanan, awak meyakini penghuninya butuh makanan, padahal makan itu makan orang hidup kan? Makan makhluk awak yang besar, tapi wak antakan kasinan kan? Karena kebodohan Bapak dan Ibu-ibu, mereka melakukan itu. Kenapa orang picayu bana kakeris misalkan? Kenapa ke orang picayu ka penjaga di Laut Selatan situ, yang segala macam Bapak dan Ibu dikerajokan orang. Kenapa orang percaya memberikan makanan setiap saat ke gunung tertentu, yang gunung itu dianggap penjaga yang menjaga keselamatan? Hal seperti itu karena kebodohan. Tentu banyak faktor lagi yang lain yang agaknya mungkin kesyirikan itu timbul dalam kehidupan awak. 227 kali kalimat syarika dan derivat, asal kata dari shinrodaka, itu diulang dalam Allah dalam Quran, yang tentu mengingatkan kawak bahwa iko adalah perilaku yang wajib wak jauhi. Tak banyak ibadah wak mudahan boneh da ampun, ya kan? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menduakan Allah, maka kamu benar-benar sebenarnya akan merugi, amalanmu apuihkan. Apa itu bana kan? Ikut laya maluak seketik kau boleh kacukui bisukan dengan wak iringi taubat dan istighfar. Banyak wak bayi badan, wak iri dengan minta ampun dosa na lamu. Yang lamu dan salah tu tak efektif lah do dicatat. Lah diapuihnya. Atunan kok seketik bana kelontong bone kan. Tapi kalau awak berlaku syirik, apalagi dalam awak menggalih,
Karena faktor terbesarnya dalam analisis para ulama, kenapa syirik itu muncul? Karena memang ketidakberdayaan akal madoi persoalan hidup kan. Orang sakit, tidak ada jalan itu, cari jalan pintas, ya kan? Orang menggalih, tidak laku-laku galihnya, cari jalan pintas. Orang ada masalah, tidak lulus-lulus jo tes pegawai itu, cari jalan lain. Besok kok orang pemilu besok kok yang laku tuh profesi dukun kan. Banyak begitu kasinan kan. Banyak orang begitu baik kasinan. Tapi sudah begitu hari raya, sudah hari raya. Sudah begitu orang beralih di bulan Februari lah, satu persatu ada hasil dari pekerjaan salah yang nyukarajokan itu kan. Kalau hebat dukun tuh mangang orangnya sudah maju, inyo salah maju kan. Pastinya duduk kan kalau yo santiangnya. Tiba mangko orang mungkin kan. Ya tadi akalnya kurang jalan ketika itu kan. Kalau yo hebatnya kan. Ya kan? Maju malenyo kan. Cari separtai tak do pendukungnya siko kan. Partai nan tak ketuju di orang. Pilih itu kan. Jadi mau orang pusat itu kan. Tunjuknya kok perlu dua laki bini siang lah. Pencukui kota kue 30% perempuan, berdua sih awak cik bini awak cik kan. Barang kursi untuk pusat ampe laki bini duduk keduanya. Pima banyak lo dukun tu na bansai kedua awak kan. Percaya lo tu kan. Tapi cuma kuakannya kurang jalan kan. Kan mudah-mudahan merakai manfaat wa amalkan dalam hidup awak. Ikut penting supaya apa yang sakit tik kini awak tak kuat ke ibadat tu. Setengah 4 awak jago, jam 3 awak jago tu lah kuat. Kalau awak jago jam 2, apalagi ke pasar tak lalu lo siang 1:30 orang masuk 4 dia kan. Lan ini kalau 2 hari 3 hari seminggu bisa. Tapi kalau lah tiap hari kebutuhan kita tak terpenuhi tidur, alah. Mungkin bisa awak jago jam 9, lalu jam 9. Apa kok jam 2, jam 3 lah. Sehingga tentunya tu kan. Di ulama taiswa taluk di nyondak lalu malam beribadat. Tiap malam khatam Quran. Ya awak kadang-kadang sekali sebulan 8 niang kan. Khatam gue 30 juz. Kadang-kadang tak khatam. Kadang-kadang sekali setahunnya indah lo selesai itu kan. Baru rugi awak kan. Kalau itu nanti seketik kau jangan dirusak dengan perilaku dan perbuatan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.